Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan masih memperkenankan kita mengalami setiap anugerah-Nya dan menjalani sepanjang hari ini. Mari kita pakai waktu sejenak untuk membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Tuhan kami. Engkaulah Allah yang senantiasa kami panggil Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu bahwa sampai pagi hari ini kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu yang boleh kami alami dalam hidup kami. Saat ini kami mau membaca kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkannya. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti maksud firman-Mu kepada kami pagi hari ini. Berfirmanlah, kami semua sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi hari ini dari Yesaya 66 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kitab Yesaya pasal 66 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Keselamatan sesudah hukuman. Beginilah firman Tuhan, langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Orang menyembelih lembu jantan, namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan nyawanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikianlah aku lebih menyukai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Oleh karena apabila aku memanggil, tidak ada yang menjawab. Apabila aku berbicara, mereka tidak mendengarkan. Tetapi mereka melakukan yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak aku kehendaki. Dengarlah firman Tuhan, hai kamu yang gentar kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu yang membenci kamu, yang mengucilkan kamu oleh karena kamu menghormati namaku, telah berkata, baiklah Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya, supaya kami melihat sukacitamu. Tetapi mereka sendirilah yang mendapat malu. Dengar,
bunyi kegemparan dari kota. Dengar datangnya dari bait suci. Dengar, Tuhan melakukan pembalasan kepada musuh-musuhnya. Sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan suatu negeri diperanakkan dalam satu hari, atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali? Namun baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Masakan aku membukakan rahim orang dan tidak membuatnya melahirkan? Firman Tuhan. Atau masakan aku membuat orang melahirkan dan menutup rahimnya? Firman Allahmu. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang berkabung karenanya. Supaya kamu menghisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusuh, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung, untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca akan kita renungkan dalam satu tema, jangan suka-sukamu. Saudara-saudara, hidup yang berkenan di hadapan Allah bukanlah hidup yang suka-suka, bahwa apa saja yang diinginkan itulah yang dilakukan. Hidup orang percaya harus punya patron, dan patron itu adalah firman Allah. Pemazmur berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara-saudara, kitab Yesaya 66 ayat 1-17
menegaskan kepada kita beberapa hal. Yang pertama, Allah menegaskan dirinya sebagai pencipta dan penguasa atas alam semesta. Karena itu, Ia ingin agar umatnya tidak hidup sesuka hati, tetapi sesuai dengan firman-Nya. Di sini dijelaskan bahwa Allah sangat senang dengan orang yang mencintai firman-Nya dan melakukan dengan sepenuh hati. Yang kedua, Allah akan memberi hukuman dan pembalasan yang tegas kepada umat yang munafik dan berbuat sesuka hati dalam hidupnya. Yang ketiga, janji Tuhan untuk melakukan perubahan yang cepat kepada umatnya dengan mengaruniakan kemakmuran dan sukacita, meskipun kini mereka berada dalam pergumulan. Keempat, Tuhan akan menyertai dan memberkati umatnya, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dan yang kelima, Tuhan akan melakukan penghukuman dengan tegas bagi umatnya yang hidup mengabaikan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagi orang percaya, firman Tuhan adalah mutlak dan satu-satunya dasar untuk menjalani kehidupan. Dengan demikian, ia akan disukai oleh Tuhan. Kesetiaan kepada firman Tuhan akan membawa kebahagiaan bagi mereka yang mendengar dan memeliharanya. Seperti pernyataan Yesus dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Karena itu, saudara-saudara, belajarlah dan setialah mengikuti firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah Tuhan kami, bahwa pagi hari ini Engkau berkenan memperdengarkan dan mengajarkan kepada kami lagi firman kebenaran-Mu. Berikanlah kami hikmat ya Allah Roh Kudus, supaya firman-Mu yang baru saja kami dengar, baru saja kami renungkan, kiranya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dan kasih setia-Mu kepada kami menjalani sepanjang hari ini. Tuhan, hanya kepadamu lah kami serahkan kehidupan kami. Hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkaulah andalan kami. Beri kami hikmat supaya menjalani sepanjang hari ini dalam mengerjakan berbagai tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Kiranya semuanya kami lakukan dalam kehendak Tuhan. Jadikanlah kehidupan kami terus menjadi kehidupan yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami doakan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang mungkin pagi hari ini sedang dalam kelemahan tubuh. Entah mereka yang dirawat di rumah sakit
dirawat di rumah, sedang berobat jalan, tanpa kami menyebut nama mereka masing-masing, Tuhan Maha mengetahui dan Maha melihat. Doa kami buat saudara-saudara kami, Tuhan berkenan kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Perkenankan mereka untuk menikmati hidup dalam damai sejahtera Allah, dalam kondisi tubuh yang sehat, dan dengan penuh sukacita mereka pun akan memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, sempurnakanlah, kami persembahkan kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan menghidupkan kami. Amin.